yang seperti gede. Padahal pengajiannya orang 3 orang 4 yang dikenal ada di kampungnya. Paham ya? Oh, seperti gede. Tapi orang yang tahu ini bukan ilmiah, ini jangkrik. Ini bukan ilmiah, ini jangkrik. Ini bukan ilmiah, ini jangkrik. Ya, ini kecil, bukan raksasa. Paham ya? Nah, nggak usah diladenin itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Jangkrik tenan karena Bapak Taufik Ketua Robitoh Alawiyah itu tiba-tiba menceritakan nih ketika diberi masukan, sebenarnya Robitoh Alawiyah itu nasabnya terputus, tidak bersambung ke dzurriyyah Rasul. Robitoh Alawiyah oleh Yai Nur Ihya tiba-tiba ditanggapi nih bahwa oke, walaupun hanya dari jangkrik, kalau itu nasihat benar, kenapa tidak didengarkan ya Pak Taufik? Ya, Habib Taufik dari Robitoh Alawiyah yang belakangan ini ingin mempertahankan legalitas lembaganya sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memberikan stempel seseorang bergelar Habib atau tidak. Ngeri sekali ini perkembangan yang semakin keras, dan dari penjaga kabar kuburan hanya ingin menyampaikan bahwa semua pertarungan tentang Habib palsu dan atau Habib asli itu bermula dari ulah oknum. Ya, sekali lagi, hanya ulah oknum yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul tapi dia berkelakuan bertentangan dengan akhlak Rasul. Ini yang tidak disenangi oleh siapapun. Itu bermula dari itu. Ya, dari mana kalau tidak berangkat dari Habib Rizik yang dengan gelarnya sebagai imam besar umat Islam sukses menggelar demo kaum Monaslimin, sukses mengantarkan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta, lalu menjelang Pilpres 2024 ini ingin mengusung lagi nih Anies Baswedan untuk jadi presiden dengan mulai menggerakkan kaum Monaslimin. Ya, kaum Monaslimin 212 kalau bukan dari FPI dan HTI ya tidak punya kekuatan besar. Yang terus terang kalau kita cermat dalam jalur politik semakin jelas jalurnya adalah partai PKS, Demokrat, lalu Nasdem ingin mengangkat lagi bagaimana gerakan 212 itu akan kembali berjaya. Dan ya, pada saatnya lah ini kita sudah harus sadar, kaum Monaslimin, tolong ya, apa yang dikatakan Habib Taufik itu ya, Pak Taufik Ketua Robitoh Alawiyah itu ya, dengarkanlah nasihat ini. Bukan persoalan lembaga itu sah atau tidaknya sebagai pemberi gelar Habib, tetapi hanya oknum Habib itu yang bermula dari Habib Rizik yang akan diteruskan generasinya untuk berkoar-koar mengumpulkan massa, itu Habib Bahar. Lalu generasi berikutnya Habib Mahdi untuk bicara mengagung-agungkan nasab dzurriyyah Rasul. Dengan itu para umat Islam Nusantara yang pada dasarnya memiliki kecintaan luar biasa kepada Rasulullah itu dinina-bubukkan, dibodohi dengan nasab-nasab palsu itu. Yang penting mereka harus taat kepada apa yang disebut Habib, apa yang disebut dzurriyyah Rasul, dan seakan dzurriyyah Rasul itu disucikan, suci, terhindar dari kesalahan. Lalu sampai ada cerita bahwa ya dzurriyyah Rasul itu harus diagungkan, mencintai Rasul berarti harus diekspresikan dengan cara mematuhi keinginan para Habib itu. Ini kebisingan yang luar biasa, dan semoga saja ya, semoga saja kita tersadarkan
apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya, kita harus ikuti seperti halnya ini. Kita semua. Karena jika ini tidak ada yang cawe-cawe turun gunung seperti ini, maka agama ini akan lenyap. Hanya tinggal cerita. Harus ada yang cawe-cawe. Jadi Kiai Nur Ihya yang di channelnya Karma 212 itu sudah mengingatkan agar harus ada yang cawe-cawe nih, harus jangan bosan-bosannya untuk meneriakkan bahwa ada Habib palsu yang menyesatkan umat, membodohi umat hanya untuk demo besar-besaran, demo berjilid-jilid. Muaranya sekarang sudah mulai gencar dilaksanakan, turunkan Jokowi. Pemilu sebentar lagi, tetapi kenapa sih ente syahwatnya tinggi amat agar Jokowi segera turun, kalau bukan ketakutan para oligarki Orde Baru yang menjadi sponsor ente, itu ya nggak akanlah melakukan hal yang seperti ini. Sudahlah, ini sebentar lagi timnas Indonesia akan bertanding dengan timnas Argentina. Setelah Piala Dunia U20 batal di Indonesia hanya gara-gara ada timnas Israel yang akan datang di Indonesia. Kalian teriak itu kalau tolak kedatangan Israel, setelah itu tidak datang. Ya, ini Argentina. Jangan-jangan ente nanti juga akan menolak kedatangan timnas Argentina karena Argentina menerima, ya kan, pengalihan Piala Dunia dari Indonesia ke Argentina. Ya boleh saja kalian demo, silahkan demo. Coldplay mau ditolak ya silahkan ditolaklah, silahkan demo. Tapi itu akan menunjukkan betapa bodohnya kalian diperalat oleh kekuatan yang tidak senang Indonesia merdeka, Indonesia berjaya, Indonesia maju, memasuki peradaban baru untuk menjadi mercusuar dunia. Itu yang perlu diingat ya, ente semua kaum muslimin 212, ayolah tinggalkan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para habib palsu agar kita tidak terbodohi dan umat Islam tidak terpecah belah hanya karena ribut soal nasab palsu. Itu kabar yang terkubur dari penjaga kabar kuburan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.